Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, sekarang belajar apa anak-anak? Fikih. Baiklah, sekarang kita akan belajar masalah fikih. Coba kita baca bersama-sama kitab Ushulati. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati yang dinamakan sholat menurut syar'i dalam beberapa pekerjaan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan menggunakan cara yang tertentu. Salat punya syarat, rukun, sunnah, dan makruh serta perkara yang membatalkan. Baiklah. Jadi sekarang akan belajar tentang masalah sholat. Di dalam rukun Islam yang nomor dua, di situ diwajibkan untuk bersolat. Apa saja sholat apa saja yang wajib kita lakukan? Sholat yang lima waktu, sholat zuhur. Jadi ada 5 sholat yang wajib kita kerjakan dalam satu malam satu dalam sehari. Yang pertama adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan juga sholat subuh. Sebelum kita melangkah terhadap sholat yang 5 waktu itu, maka kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan sholat. Apa yang dikatakan dengan sholat? Tentunya kita semua harus mengetahui dulu apa itu sholat. Nah, di sini dijelaskan sholat ini menurut syarat, menurut undang-undang agama Islam itu yang dinamakan sholat itu adalah beberapa pekerjaan dan perkataan yang dimulai dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram ialah sebuah pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram. Dan setiap orang bersolat pasti diawali dengan takbiratul ihram, dengan pembacaan Allahu Akbar, yang mana di situ juga disertakan niat sholat. Misalnya mau sholat zuhur, ketika kita mau membaca Allahu Akbar, maka di dalam hati kita harus berniat bahwasanya kita akan melaksanakan sholat. Kalau tidak disertakan niat, maka bagaimana sholatnya? Tidak sah. Karena di dalam sholat itu wajib melakukan niat. Di sebuah pekerjaan yang dikatakan sholat itu menurut syarat adalah sebuah pekerjaan yang dimulai dengan takbiratul ihram, dan kemudian diakhiri dengan pembacaan salam. Maka setiap orang bersolat pasti di akhir solatnya pasti diakhiri dengan salam. Kalau tidak diakhiri dengan salam, maka sholatnya tidak sah.
karena salam itu merupakan rukun sholat yang wajib dikerjakan. Pinter. Tidak cukup dengan itu. Jadi ini hanya sebagai inti bahwasanya yang dimaksud dengan sholat itu, yang dikatakan sholat itu menurut syarat adalah sebuah pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan pembacaan salam dengan menggunakan syarat-syarat tertentu. Jadi setiap sholat yang 5 waktu itu pasti ada syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syarat sholat, ada rukun sholat, ada rukunnya, ada sunnah, dan juga ada perkara yang dimakruh, dan juga ada perkara yang membatalkan terhadap sholat. Sekarang kita akan terlebih dahulu setelah ini akan membahas bagaimana syaratnya sholat agar sholat kita sah. Jadi coba jawab, berapa syaratnya sholat yang harus kita laksanakan? Coba dijawab, jawab bersama-sama. Sholat ada 7. Nomor 1, harus suci dari hadas dan najis. 2, harus suci badan dan pakaian serta tempatnya. 3, harus menghadap kiblat. 4, harus sudah masuk waktunya. 5, harus menutupi aurat. 6, harus tahu bahwa sholat itu fardu. 7, harus tidak beriktikad sunnah pada sholat fardu. Jadi itu adalah syarat-syarat sholat yang wajib kita laksanakan ketika kita mau bersolat. Seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya syarat-syarat bahwasanya sholat itu mempunyai syarat-syarat yang wajib kita kerjakan sebelum kita melaksanakan sholat. Syarat-syarat sholat itu ada 7. Yang pertama adalah badan kita harus suci dari hadas dan najis. Misalnya kita terkena barang najis, maka harus disucikan dulu. Misalnya kita dalam keadaan hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, termasuk juga misalnya bagi wanita haid atau nifas atau orang yang setelah melahirkan, maka juga wajib dihilangkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah orang yang mau bersolat harus suci badan, pakaian, dan tempatnya. Seperti yang dijelaskan di depan tadi, bahwasanya orang yang bersolat itu harus bersuci terlebih dahulu, bukan hanya badannya saja, tapi mencakup juga terhadap pakaian dan tempat yang akan disolati. Kalau misalnya walaupun badannya itu suci tapi pakaiannya najis atau tempatnya najis, maka sholatnya tidak sah. Yang ketiga, syaratnya sholat itu harus menghadap terhadap kiblat. Kalau orang itu posisinya ada di sebelah timur, maka menghadap ke barat. Kalau posisinya di sebelah barat, maka menghadap ke timur. Kalau posisinya orang itu berada di selatan kiblat, maka menghadap ke utara. Kalau posisinya orang itu berada di utara kiblat, maka menghadap ke selatan. Intinya orang bersolat itu diwajibkan menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Misalnya kiblat ada di barat, orang tersebut menghadap ke timur ketika sholat, maka sholatnya tidak sah. Terus yang keempat, syaratnya sholat itu sudah masuk pada waktunya.
Jadi misalnya kita mau sholat duhur, maka harus dipastikan dulu bahwa waktu duhur itu sudah masuk. Artinya sudah masuk pada waktu duhur, harus tahu yakin, harus betul-betul yakin bahwa waktu duhur itu sudah masuk. Keyakinan itu bisa didapat dengan ada tanda-tanda, atau kita misalnya matahari sudah tergelincir ke arah barat, atau misalnya sudah ada beduk, atau sudah ada orang ada, itu termasuk juga tanda-tanda bahwasanya sholat duhur itu masuk. Intinya sudah yakin. Kalau tidak yakin, hanya sekedar pantangan, kemudian misalnya ada di tengah hutan yang tidak ada masjid sama sekali, tidak ada, dan tidak tahu tanda-tandanya waktu sholat, kemudian hanya sekedar tantangan, feeling saja, kemudian sholat, walaupun itu masuk pada waktunya, tapi karena dia tidak punya keyakinan bahwa pada waktu itu sudah masuk waktu sholat, maka sholatnya tetap tidak sah. Dia harus tahu, harus yakin betul bahwa waktu sholat itu, misalnya sholat duhur, itu sudah masuk. Yang kelima, harus menutupi aurat dengan sempurna. Kalau laki-laki itu di antara pusar dan lutut. Jadi misalnya pakaiannya di antara pusar dan lutut ada yang bolong sehingga bisa dilihat oleh mata ketika orang itu berhadapan-hadapan, maka sholatnya tidak sah. Kalau perempuan itu seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Maka dipastikan pada waktu kita mau sholat harus koreksi dulu apakah pakaian kita atau tempat kita ada najis atau tidak, kemudian ada bolong atau tidak, maka harus dikoreksi dulu. Kemudian sholat sehingga sholatnya menjadi baik. Terus yang keenam, harus tahu sholat itu fardu. Kalau misalnya ada orang sholat cuma ikut-ikutan, tidak tahu bahwa sholat itu sebetulnya fardu, maka sholatnya tidak sah. Makanya di dalam kitab yang lain dijelaskan bahwa setiap orang itu mau beribadah maka harus tahu dulu ilmunya. Kalau tidak tahu dulu ilmunya, maka sholatnya, ibadahnya sia-sia karena hanya ikut-ikutan. Makanya kita sebagai umat Islam, sebagai orang Islam yang sudah mukallaf, yang sudah beranjak dewasa, wajib belajar agama. Karena kita tertuntut setiap gerakan kita, setiap waktu, setiap hari kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Entah ibadah apa saja, entah ibadah sholat, entah ibadah harus taat pada orang tua, taat pada suami, dan macam yang lain-lain. Makanya kita harus terlebih dahulu harus tahu ilmu. Dalam kitab yang lain, orang yang beribadah tapi tidak tahu pada ilmunya, maka ibadah tersebut walaupun itu betul tetap ditolak oleh Allah karena tidak tahu ilmu. Harus tahu bahwa sholat itu fardu. Yang ketujuh, tidak berkeyakinan sunnah pada sholat fardu. Tidak berkeyakinan sunnah pada sholat fardu. Misalnya sholat duhur, mempunyai keyakinan bahwa sholat duhur itu sunnah, maka sholatnya itu tidak sah. Kalau di kitab yang lain juga ada yang seperti ini, bahwa harus bisa membedakan di antara rukun dan di antara yang fardu dan sunnah. Karena di dalam sholat itu tidak semuanya fardu, tidak semuanya sunnah. Ada yang sunnah, ada yang fardu, ada yang rukun, ada yang sunnah. Paham?
Coba dibaca secara bersama-sama dari awal sampai yang terakhir berusaha. Dimulai.